Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi diskusi kami yang berjudul Format Kegiatan Bimbingan dan Konseling. Yang mana dosen pengampu yaitu Ibu Ita Karina Bancin, MPD. Dan disusun oleh kelompok 10 yang anggotanya Ratu Farisah, yaitu saya sendiri, Nur Azizah, dan Zalika Febrianti. Kita langsung saja masuk kepada materi pembahasan, yaitu macam-macam format kegiatan bimbingan dan konseling. Ada 6 macam format kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, format kegiatan klasikal, yang kedua, format kegiatan kelompok, yang ketiga, format kegiatan individual, yang keempat, format kegiatan lapangan, yang kelima, format kegiatan jarak jauh, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu format kegiatan kolaboratif. Kita langsung saja masuk pada materi format yang pertama, yaitu format klasikal. Format kegiatan klasikal yaitu format kegiatan bimbingan konseling yang melayani peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar, yang mana satu rombongan belajar ini diberi waktu tatap muka selama 2 jam setiap minggunya. Adapun fungsi dari format kegiatan klasikal ada 4. Yang pertama itu dapat terjadinya interaksi antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa. Yang kedua, sebagai wadah terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik. Yang ketiga, terjadinya kesempatan bagi guru bimbingan konseling dengan peserta didik agar terjadinya wawancara. Yang keempat, itu sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran, perasaan, dan kehendak serta perilaku peserta didik. Kegiatan klasikal ini berbeda dengan kegiatan mengajar. Adapun perbedaannya itu yang pertama, kegiatan mengajar itu adalah memberikan suatu materi pembelajaran, sedangkan dalam kegiatan klasikal yaitu menyampaikan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya perkembangan peserta didik. Yang kedua, materi bimbingan klasikal sangat berkaitan erat dengan yang namanya bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, guru dalam suatu sekolah itu memberikan informasi, memberikan pembelajaran, sedangkan guru bimbingan konseling itu menyampaikan layanan bimbingan konseling. Kita masuk pada materi format yang kedua, yaitu format kegiatan kelompok. Format kegiatan kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Adapun tujuan dari format kegiatan kelompok ini ada 3, yaitu yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan banyak orang. Yang kedua, dapat mengembangkan minat dan bakat masing-masing anggota kelompok. Dan yang ketiga, mengentaskan masalah-masalah kelompok. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya, yaitu Nur Azizah. Yang ketiga yaitu format kegiatan individual. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan, seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut mandiri. Hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individual dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Pertama, identitas diri yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Dan yang kedua yaitu kondisi jasmania dan kesehatan. Dan yang ketiga, kapasitas. Dan keempat, sikap dan minat. Kelima, watak dan temperamen. Yang keenam, cita-cita sekolah dan pekerjaan. Yang ketujuh, aktivitas sosial.
Yang kedelapan, hobi dan pengisian waktu luang. Kesembilan, kelebihan atau keluarbiasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki. Dan yang kesepuluh yaitu latar belakang keluarga siswa. Yang keempat yaitu format kegiatan lapangan. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa kita lakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan dan konseling, yaitu luar sekolah, yang disebut dengan PLBK luar sekolah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari siswa atau klien tersebut. Manfaat PLBK luar sekolah bagi siswa tersebut adalah untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadinya dalam bersosialisasi pada teman, guru, orang tua, dan lain-lainnya, supaya anak tersebut dapat menjadi siswa yang suka bersosialisasi pada lingkungan sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu format kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Dan yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah internet dan HP. Di sini, internet merupakan hal yang sangat dinikmati oleh orang dewasa, orang yang berusia lanjut, remaja, dan termasuk anak-anak. Salah satu layanan format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling sebagai alat komunikasi antara konselor dengan konseli adalah yang pertama, layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference atau konferensi video merupakan bagian dari dunia telekonferensi. Video conference dapat diartikan sesuai dengan suku katanya, yaitu video yang artinya video, conference yang artinya konferensi. Maka video conference adalah konferensi video di mana data yang ditransmisikan dalam bentuk video atau audio visual. Video conference adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda. Ini bisa berupa dua lokasi yang berbeda, point to point, atau mengikut sertakan beberapa lokasi sekaligus di dalam satu ruangan konferensi, atau multi-point. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling yang berbasis telepon. Pada prinsipnya, kita hidup dalam dunia yang selalu berkembang. Istilah telepon tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan benda tersebut sudah menjamur ke pelosok negeri sebagai alat komunikasi canggih jarak jauh. Dan telepon merupakan pelayanan komunikasi yang sangat bagus dalam aspek pelayanan bimbingan dan konseling, yang merupakan suatu cara inovatif dalam mendukung sesuatu kegiatan layanan jarak. Materi yang keenam yaitu format kegiatan kolaboratif. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari format kolaboratif yaitu yang pertama, menjalin hubungan baik antara konselor, konseli, dan pihak lain. Yang kedua, konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Dan yang ketiga, memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli melalui ahli-ahli yang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai format kegiatan bimbingan dan konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.